Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Naam. Fa'aduma qadruhu bidzalika wa ajzala fihi minal ihsan. Fihi tuftahul jinan wa tughlaqun niran. Fa'atammahu bidzalika wa sya'sya'ahu wa akmala fihi al-imtinan. Naam. Wa wasa'a fihi ala khalqihi wa an'ama alaihim fihi bil ghufran. Wa ayyadahu ala sa'il ashhuri bi an qayyada fi kulla maridin wa syaitan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jamil ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha minan niran. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini fi kulli waqtin wa awan wa sallim tasliman katsira wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan tulisan yang berhubungan dengan ibadah puasa yang sangat sederhana ini hingga selesai. Nah, jadi paling penting dalam puasa ini adalah bagaimana kita persiapkan diri kita agar setiap poin perihal yang kita kerjakan dalam puasa kita, baik yang berhubungan dengan rukun-rukun puasa, sunnah-sunnahnya puasa, makruh yang harus kita jauhin di puasa, atau bahkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan lain-lain, itu sudah kita kuasain, kita fahamin. Begitu ya? Karena ini merupakan kewajiban ahsan daripada ribut untuk masakan ini, masakan itu untuk buka puasa dan dari waktu sahur. Begitu. Kalau makan dengan apapun bulan puasa tidak masalah. Hatta meskipun nasi dengan garam. Yang penting puasanya anak sempurna dari segi makna. Begitu. Dari segi makna. Seperti sekarang kalau kita dalam bab puasa kadang mau makan sama keluarga, ada makanan ini. Yang paling penting juga hadirkan satu lembar doanya buka puasa. Taruh di piring juga. Karena ini yang paling penting. Kalau puasanya kita atau meskipun dengan 1 kurma, 2 kurma, alhamdulillah kenyang ini. Betul. Tidak harus kita makan itu dulu. Ya. Ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat agung. Dan merupakan suatu ibadah yang memiliki keutamaan-keutamaan yang lebih banyak dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya kadar pahala tanpa batas. Dia bilang 3 amalan Allah kasih pahalanya tanpa batas. Kalau sebab amalan-amalan yang lain sampai 10 au ila sab'ami'ati dhi'fin sampai 700. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang kedua sabar. Itu pahalanya tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Itu. Yang ketiga al-afu, maafkan kesalahannya orang. Ayo. Bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Pahala amalan sunnah sama dengan pahala amalan fardu. Di bulan Ramadan pahala amalan sunnah sama kayak pahala fardu. Pahala fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi bagaimana kita usahakan di bulan Ramadan ini jadikan sebulan dalam setahun khusus untuk akhirat kita. Bukan artinya kita duduk di masjid dari subuh ke subuh, bukan. Tetap ya kita kerja. Cuman bagaimana perihal-perihal yang biasa kita kerjakan. Waktu sholat, tambahin sholat sunnahnya qobliyah, ba'diyah dan lain-lain ini kita tambah di bulan Ramadan. Imah tambah dari segi hisan jumlahnya atau tambah dari segi makna, diperbagus lagi. Kalau sholatnya tidak tambah, dia biasa kayak gitu-gitu sudah. Cuman lebih bagus lagi. Apa? Oh di bulan selain bulan Ramadan kadang tidak baca doanya ruku, setelah bulan Ramadan masuk tambah doanya ruku. Waktu i'tidal tambah doanya i'tidal. Dia tidak nambah dari segi jumlah rakaat, tapi nambah dari segi ihsannya. Dari segi kita memperbaiki sholat kita, wudhu kita, puasa kita, wahakadha. Bentuknya ya. Dan pahala amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan berbagai keutamaan-keutamaan yang lainnya. Seluruh keutamaan di atas akan dicapai oleh seorang hamba jika amalan ibadah puasa yang dilakukannya berdasarkan ilmu syariat. Berdasarkan ilmu syariat. Tidak mungkin Anda bisa sempurna dalam ibadahnya Anda mau puasa atau selainnya puasa kecuali ngikutin ajarannya para ulama di kitab-kitab mereka yang mereka ambil dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ayo. Yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan telah dijabarkan oleh para ulama. Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui hukum dari ibadah yang akan dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu kesalahan kita masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan. Ditanya berapa rukun-rukunnya puasa tidak tahu. Berapa sunnah-sunnah yang penting dalam puasa tidak paham. Ini termasuk satu kekurangan yang sangat besar.
Terus kapan kita mau menyempurnakan kalau bukan di alam dunia sekarang ini? Itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan ibadah kecuali jika berdasarkan ilmu syariat serta ikhlas. Nah, Allah karena seluruh amalan akan ditolak sama Allah kecuali dua syaratnya terpenuhi. Pertama, ala wifqi syariah, sesuai dengan tuntunan syariat yang diajarkan. Yang kedua, ikhlas. Tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, misalnya apa? Satu orang mau sholat sunnah setelah sholat subuh, sholat sunnah nafil mutlak, anak ikhlas karena Allah, anak ini, anak itu, dari hati paling dalam, meskipun tapi itu menentang syariatnya Nabi Muhammad. Begitu. Sama kayak saudara mau mengerjakan muamalah riba, dari hasil riba membangun masjid, anak ikhlas karena Allah supaya untuk amal jariahnya anak ambilkan dari harta bersihnya itu, jangan dari uang riba. Inti untuk bangun masjid atau bangun madrasah atau bangun lain-lainnya dari uang kotor yang memang sudah nar jahannam, hatab jahannam, itu bukan uang hakikatnya. Fa ini harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak mungkin Allah menerima kecuali dengan tuntunan syariat. Yang kedua, ikhlas. Kalau mengerjakan sholat ya di waktunya sesuai syarat-syaratnya dan lain, cuman tidak ikhlas karena semata-mata ingin dipuji oleh Allah, oleh orang lain, ya sama juga, ada dapat pahala juga. Kecuali satu tidak disyaratkan ikhlas, apa? As-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyaratkan, hatta riya pun diterima sama Allah. Ikraman li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kitab Marhaban Ya Ramadan ini menjelaskan tentang pengertian puasa. Ya, sekarang pengertian puasa dari segi bahasa, dari segi syariat, ya. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, perkara-perkara yang membatalkannya, dan doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat bulan Ramadan yang mulia. Juga terdapat penjelasan mengenai bab i'tikaf, sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir, zakat fitrah, dan puasa sunnah di bulan Syawal. Narasumber penjabarannya diambil dari hasil pembelajaran guru kami Al-Allamah Al-Faqih Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di kota Madinah Munawwarah, dan dari kitab-kitab para ulama. Kitab Marhaban Ya Ramadan ini merupakan ringkasan dari sebagian kitab fikih ibadah yang telah kami tulis. Akhirnya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga buku ini bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Penulis Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana